Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,62% ke angka 6.704. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dan buyback sahamnya. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Silo. Saham Silo hari ini masih turun 1% lebih ke harga 1.510. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Silo mencoba untuk turun di bawah support EMA 50 yang saat ini di sekitar 1.530. Walaupun memang di bawahnya ada satu support lagi di sekitar 1.500. Tapi harus hati-hati apabila terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, Silo secara tren sudah tidak bergerak tren. Jadi ada potensi apabila support ini terlewati, Silo berpotensi lanjut turun menuju harga 1.400 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 1.365. Dan hari ini memang keluar pemberita bahwa Silo akan bagikan dividen. Dan jika kita lihat, dividennya itu sebesar 19,67 per lembar saham. Jadi untuk rasio pembagian dividen itu sekitar 36% dari laba bersih tahun 2022. Selain pembagian dividen, Silo juga siapkan 50 miliar untuk buyback saham. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary, penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi dan asing juga terlihat satu minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham Silo. Jadi secara teknikal, saham Silo saat ini sudah mulai melemah dan ternyata malah ada distribusi. Jadi hati-hati apabila satu minggu ke depan Silo terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50, sebagian jangan entry dulu. Karena Silo berpotensi untuk lanjut turun menuju garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, apabila satu minggu ke depan terkonfirmasi break garis EMA 50, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila memang teman-teman pingin swing trade atau trading jangka pendek. Karena memang secara tren akan mulai melemah apabila terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50. Jadi harus hati-hati. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saya coba analisa saham Mika hari ini juga turun lumayan dalam 4% lebih ke harga 2.650. Bisa kita perhatikan Mika sebelumnya berhasil rebound dari support 2.500, sempat break harga 2.600, tapi bisa kita lihat Mika kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi sempat mengetes atau menyentuh garis EMA 50 150, ternyata gagal break dan saat ini kembali melemah. Jadi secara tren memang saat ini Mika belum berhasil reversal, jadi masih melanjutkan downtrendnya. Sekarang coba kita lihat untuk broker summary. Pada penurunan 4% lebih ini masih ada distribusi dan asing juga terlihat masih terus distribusi saham Mika. Jadi untuk Mika tetap harus hati-hati, dan saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes support terdekat di sekitar 2.600. Jadi apabila mau entry sebaiknya wait and see, apabila masih bisa bertahan di atas support 2.600, menurut saya baru ikutan entry. Tapi bisa kita lihat di sini, untuk Mika ada ex-date dividen. Jadi apabila ternyata ex-date dividen pada tanggal 5 Juni nanti, hati-hati ada potensi untuk malah kembali bergerak turun. Jadi sebaiknya apabila saat ini teman-teman ingin entry, tunggu di support dan hanya trading jangka pendek. Jadi pertimbangkan tetap untuk take profit apabila ternyata Mika masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150 ini. Sekarang saya akan coba analisa saham SMRA yang secara tren bisa kita lihat saat ini masih uptrend dan satu minggu terakhir ini memang sideways karena masih mencoba untuk break resisten di 660. Dan hari ini SMRA berhasil naik 2% lebih dan berada di harga 670. Jadi mencoba untuk break resisten 660 ini. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, SMRA berpotensi lanjut uptrend menuju resisten berikutnya di sekitar harga 700. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini bergerak naik dan ada potensi untuk berpotongan.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi dan asing juga melakukan sedikit akumulasi. Jadi SMRA, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebenarnya harganya sudah lumayan tinggi. Apabila teman-teman sebelumnya bisa dapat di sekitar 635 sampai 650, menurut saya itu akan lebih oke. Jadi ingat, walaupun masih ada potensi untuk naik ke 700, ini belum terkonfirmasi break. Apabila ternyata besok gagal break kembali atau naik kembali di atas 660, hati-hati, SMRA masih ada potensi kembali menuju support di sekitar 630 sampai 635. Tapi untuk yang sudah bersih beli di harga bawah, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 150, SMRA masih sangat layak untuk di hold. Apalagi sektor properti memang saat ini mulai bergerak naik. Selanjutnya saya coba analisa saham MNCN yang hari ini masih naik 1% lebih ke harga 665. Secara tren memang MNCN sudah mulai membaik trennya karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan sekarang coba untuk mendekati resisten di EMA 150 di sekitar 690. Tapi karena candle hari ini candle merah, walaupun naik 1% lebih tetap harus hati-hati. Apalagi 2 hari terakhir juga candlenya juga masih kurang oke. Dan garis EMA CD jika kita perhatikan saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga 2 hari terakhir jika kita lihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat MNCN dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 700. Jadi ini merupakan target take profit apabila ternyata kita pantau MNCN masih kesulitan untuk break resisten di garis EMA 150 sampai harga 700. Atau teman-teman pingin trading jangka menengah atau investasi pada saham MNCN dan sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 sampai harga sekitar 565, menurut saya MNCN saat ini masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman memang dapat di harga bawah ini. Karena selama masih kuat di atas garis EMA 50 untuk tren jangka menengah saya lihat MNCN masih ada potensi untuk kembali mencoba break 700 atau malah berhasil break dan lanjut naik ke 750 selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 ini. Tapi untuk yang saat ini baru mau entry, wait and see dulu karena sekarang sudah dekat dengan resisten EMA 150. Paling aman adalah misalnya tunggu kembali di sekitar 630 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya atau buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 150. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, "Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya?" Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.